Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, KKGA Pasarbo. Anak soleh dan solehah, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan semangat ya nak. Amin. Sebelum kita belajar, mari kita awali dengan membaca doa bersama-sama agar kita senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan pemahaman dan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anak soleh dan solehah, pelajaran kali ini adalah Aku Cinta Nabi dan Rasul. Apakah kalian mencintai Nabi dan Rasul? Lalu, apa buktinya jika kalian mencintai Nabi dan Rasul? Mengikuti apa yang dikatakan dan dicontohkan oleh Nabi dan Rasul. Bagus. Baiklah nak, agar kalian dapat meneladani kisah para nabi dan rasul, perhatikan kisah teladan Nabi Ayub berikut ini. Kisah teladan Nabi Ayub alaihissalam. Siapakah Nabi Ayub? Apakah ada yang tahu atau pernah mendengarkan ceritanya? Nabi Ayub alaihissalam adalah keturunan Nabi Ishak alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah nabi yang kaya raya. Binatang ternaknya banyak dan ladangnya sangat luas. Namun, Nabi Ayub alaihissalam tidak pernah sombong. Nabi Ayub alaihissalam terkenal sebagai orang yang sabar dan dermawan. Beliau suka menolong fakir miskin, menyantuni yatim piatu, dan selalu membantu orang-orang yang membutuhkan. Nah, sebagai orang muslim sudah tentu kita harus mencontoh sikapnya ya. Kita harus memiliki sikap dermawan atau suka memberi. Perhatikan gambar. Anak soleh dan solehah, Nabi Ayub alaihissalam pernah mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Rumah dan peternakannya hangus terbakar. Beliau tetap tabah dan sabar. Hari demi hari hartanya berkurang sehingga jatuh miskin. Walaupun miskin, Nabi Ayub alaihissalam tidak pernah mengemis. Imannya tidak goyah karena beliau ingat bahwa ketika lahir ke dunia tidak mempunyai apa-apa. Harta datang dari Allah dan manusia pun kembalinya karena Allah. Karena imannya kuat, setan tidak mampu menggodanya. Kaya atau miskin merupakan ujian bagi manusia. Perhatikan firman Allah berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 35. Ketika kaya raya maupun dalam keadaan miskin, Nabi Ayub alaihissalam senantiasa taat kepada Allah dan selalu bersyukur. Bahkan meskipun dalam kemiskinan dan kekurangan, beliau tetap bersedekah. Nabi Ayub alaihissalam yakin bahwa orang miskin yang bersedekah lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya, orang yang kaya namun kikir adalah yang paling hina di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Kisah yang lebih pilu juga dialami oleh Nabi yang penyabar ini. Beliau diuji dengan penyakit kulit yang sulit disembuhkan. Sampai-sampai semua anggota tubuhnya membusuk. Namun beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mulutnya tetap disehatkan, sehingga beliau dapat selalu berzikir kepadanya. Orang-orang menjauhi Nabi Ayub alaihissalam, bahkan membuangnya. Anak-anaknya pun meninggal dunia. Hanya tersisa istrinya saja. Tetapi setan selalu menggoda istri Nabi Ayub alaihissalam dan ia pun meninggalkan Nabi Ayub sendirian. Nabi Ayub alaihissalam tidak marah. Beliau tetap sabar dan tabah serta semakin kuat imannya. Hingga pada suatu hari beliau diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sehat seperti semula. Perhatikan Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 84 berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurrin. Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya. Subhanallah, luar biasa ya nak kisahnya. Anak yang soleh dan solehah, demikian tadi kisah Nabi Ayub alaihissalam yang sangat pantas kita teladani. Kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun keadaan kita. Kaya dan miskin adalah sama-sama ujian untuk kita. Alangkah mulianya apabila kita bersikap dermawan meskipun tidak dalam hidup yang mewah. Dalam kondisi seperti ini, kita masih menyempatkan untuk bersedekah. Dan yang terakhir, kita harus menjadikan sifat sabar dan rajin sholat sebagai benteng kita dalam menghadapi segala ujian. Oke, tiba saatnya menjawab soal. Nomor 1. Nabi Ayub alaihissalam merupakan keturunan dari Nabi. Nomor 2. Nabi Ayub alaihissalam mempunyai sifat dermawan. Artinya, nomor 3. Bagaimana sikap Nabi Ayub alaihissalam ketika mendapat musibah? Nomor 4. Bagaimana sikapmu terhadap teman yang kurang mampu? Yang terakhir nomor 5. Dari kisah ini, sebutkan sikap ketika kamu berdoa. Nah, anak soleh dan solehah, alhamdulillah, demikian tadi kisah teladan Nabi Ayub alaihissalam. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya ya. Semangat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.